Hi, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back with me again, Mr. Rai. So today we are going to continue our study. This is Unit 2, Part 3. So for this unit, I've made 3 videos with this one. Dan ini bagian ketiganya ya, Part 3. Right, so next we're going to discuss about this one. So first is word booster. Word booster adalah kata-kata semacam vocab yang digunakan yang bisa kita pakai dan diharapkan bisa melekat pada kita. Jadi ada beberapa exercise, activities yang bisa kita gunakan nanti, yang harapannya kata-kata tersebut bisa masuk ke kita, bisa kita gunakan selama-lamanya ya, ke depannya. Right, so resonant language, so fokusnya adalah topiknya adalah resonant language, kata-kata yang digunakan di resonant. So put these words into sentences below. Now, sini we have order, meal, one dish, main course, starter, dessert, bill, menu, and alright. Right, we have these. So 1, 2, 3, 4, 9. Okay, we have 9 words, and then as you can see, kita diminta untuk memasukkan kata-kata ini ke dalam kalimat yang ada di bawah. Nanti disesuaikan. Right. So first let's see artinya dulu ya, biar mudah. Order, ada 2 arti order. Pertama adalah memerintahkan. Oh, 3 malah. 3. Yang pertama memerintahkan, order. I order. Menugaskan, memerintahkan. Yang kedua adalah memesan. Seperti saya pesan nasi, I order rice. Seperti itu. I order food dan sebagainya. Atau yang ketiga, kalau di sebuah persidangan, misalkan, order dibilang oleh Pak Hakimnya. Itu artinya teratur, diam, teratur atau diam. Jadi, teratur atau diam. Itu order yang ketiga. Seperti disesuaikan, di sini order yang memesan ya, karena hubungan sama bahasa di restoran. Number 2, meal, makanan. Di sini kalau makanan ini secara umum, tidak dispesifik apakah breakfast, lunch, atau dinner. Wine list, ini wine artinya anggur, tapi kita haram ya, nggak boleh minum anggur. Ini daftar wine-nya. Next, main course. Main course itu makanan utama. Main utama, course itu bukan kursus, tapi di sini makanan utama atau menu utamanya. Starter, ini pembuka, makanan pembuka. Jadi makanan yang kita makan di awal sebelum masuk ke main course. Begitu. Dessert, ini makanan pencuci mulut. Jadi setelah makan pertama starter, lalu masuk main course, terakhir adalah dessert. Bill, ini saya rasa semua udah familiar. Itu billnya, kan? Itu kayak bayarnya, kupon bayarnya itu. Menu, daftar makanan, kemudian alright, oke, bagus, siap. So we have 9. I want you to do this. Okay. Let's do one, for example. I would like mushroom soup for my. I would like mushroom soup for my. Ya, I would like. Ini berarti saya mau. Ini bisa kita bilang saya mau, saya minta. Okay, I would like. Mushroom langsung ke barang yang dia minta itu apa? Mushroom soup. Soup jamur for my. Untuk apa gitu. Nah, ini tapi kan untuk jenis makanan ya, boleh ke starter atau main course atau dessert. Untuk yang mushroom soup. Nah, seperti itu. Here's the titik. Would you like to see the titik as well? And here's the apa nih? Menu mungkin ya. Here's the menu. Would like to see the wine list as well? Maybe. Nah, nanti dilihat saja. So saya belum melihat semuanya. Ini kayaknya menu, ini kayaknya wine list. Oke, okay. Are you ready to? Apakah kamu sudah siap untuk? Oh, ini untuk order, untuk memesan. Oke, okay. So you check it out, dilihat semuanya 1 sampai 9 nanti dijawab. So bukan hanya dibaca dalam hati ya, karena kita belajar bahasa Inggris itu kan ada 3 hal penting. 1, pengetahuannya. Jadi kita tahu teori-teorinya dan sebagainya. Yang kedua, pemahaman. Jadi setelah kita pahami dia, ntar kita bisa fleksibel menggunakan ilmu yang sudah kita pahami yang pertama. Yang ketiga adalah penggunaan. Jadi kalimat, pengetahuan, pemahaman yang sudah kita pelajari itu harus kita gunakan karena
bahasa yang paling penting adalah bahasa lisan. Oke. Kalau bahasa kalbu itu DJ ya. Nah, kita kan nggak ngomong bahasa kalbu, tapi bahasa lisan. Right. So number 2, which sentences are spoken by waiter and which by customer. Nah, di sini kita diminta untuk memilah, membedakan mana yang spoken by waiter, diucapkan oleh si waiter. Waiter itu artinya pelayannya. Kemudian customer orang yang datang ke restoran untuk makan, customernya. Nanti yang waiter dituliskan W, and then by customer dituliskan C saja untuk membedakan yang mana punya waiter, yang mana punya customer. Right. So that's one number 2. Okay. Nah, dikerjakan. You do it. Now, because this is video, and then you need to do some exercises, please stop whenever you need to. Kalau perlu, di stop, di pause. Di pause the video and then do the work so that you don't have to rush. Nggak harus buru-buru bekerjanya. Okay? Okay. Number 3. Put the sentences in order. More than one answer is possible. Yeah, what's going to be? Disusun, put the sentences in order, more than one answer is possible. Nah, di sini ternyata menurut nomor 3, urutannya itu tidak pas. Jadi ada campur-campur di situ ya. Sehingga perlu diusahakan untuk diurutkan, buat nomor 1 yang mana, kalimat nomor 2 yang mana, ketiga nomor yang mana, dan seterusnya sampai selesai. Jadi please read again, dibaca lagi. And then I want you to think, dipikirkan, what comes first, what comes second. What comes first, apa yang duluan, what comes second, apa yang nomor 2 atau berikutnya. So, and then you put order, dituliskan urutannya. Ya. Kalau nggak tulis nggak masalah juga, ntar just need to write 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Okay, so that's for number 3. Again, please, you may stop the video whenever you need to. 4, read out your sentences to another pair. Is their dialogue the same? Practice the dialogue with partner. Nah, di sini akan sangat bagus sebenarnya kalau kalian bisa komunikasi antar kalian. You have like communication with among you. Ntar we have WhatsApp group. Contact one person and then you can share the work. Nah, kalian bisa share the worknya. Ntar kalian bisa telepon-teleponan. You can either pakai voice juga boleh, pakai video call juga boleh. So it's good to practice supaya bisa lebih familiar with the activity. Yeah. Nah, next is extreme adjectives. Adjektif itu ada 2 model. Ada yang pertama, dia itu ada bertingkat. Misalkan kayak long, longer, the longest. Panjang, lebih panjang, sama paling panjang. Big, bigger, the biggest. Besar, lebih besar, paling besar. Expensive, more expensive, and then the most expensive. Paling mahal. Nah, jadi itu yang pertama yang ada tingkatan. Sudah tingkatan. Nah, itu yang satu. Yang harus diperhatikan adalah we have to study, kita pelajari bagaimana membuat perubahan yang bertingkat itu. Seperti misalkan tadi saya ambil contoh long, longer, longest, the longest. Kalau expensive, more expensive, the most expensive. Cara menggunakan perubahan-perubahan itu, please study about that one. It's very, very important. Karena adjective itu banyak dipakai. Dia sangat banyak dipakai ya. So, that's number 1. Number 2 is extreme. Dia tuh ada yang model extreme. Dia satu kata, seperti misalkan awful, horrible, terrible, delicious, fabulous, wonderful. Itu memang sudah maksimal dibilangnya di sini. Jadi dia tuh nggak ada misalkan awful, more awful, seperti itu. Nggak ada the most awful, horrible, more horrible. Memang kita akan pernah mendengarkan, pasti akan ada yang menggunakan. Namun secara benarnya, kaidahnya adalah ini nggak ada lagi. Udah, kalau orang bilang delicious, sebenarnya udah cukup gitu. Nggak usah bilang the most delicious. Walaupun oke lah, mau dipakai secara lisan. Okay. Fabulous, wonderful, gorgeous, disgusting, brilliant, dan sebagainya. Nah, ini first you need to memorize, dihafal kata-katanya.
Misalkan awful artinya apa, horrible artinya apa. And then you need to practice with good pronunciations. Di pronounce yang bagus ya. Next is positive. Nah, ada positive, wonderful, awful. Nah, di sini hanya ingin menekankan bahwa dia itu nggak ada, dia itu hanya pada taraf positif saja. Taraf segitu aja, nggak ada kayak tingkatan-tingkatan seperti yang saya bilang tadi. Jadi nggak ada kayak big, bigger, biggest, expensive, more expensive, or the most expensive. Dia satu saja. Awful ya awful, nggak ada more awful, gorgeous ya gorgeous, nggak ada the most gorgeous, seperti gitu. Next, number 2, answer these questions about the adjective in exercise 1. Which positive adjective is normally only used to describe food? Ya, yang hanya digunakan untuk describe food. Nah, coba kalian lihat di sini ada ini nomor 1 ini. Yang mana kira-kira yang cocok untuk only used to describe food? Hanya untuk food. Kalau bule karena dia agak lebay, bule itu agak lebay ya. Jadi awful, horrible, ini terrible nggak dipakai, horrible ya. Delicious of course. Kadang-kadang ada pakai fabulous. Kadang pakai disgusting. Disgusting itu menjijikkan. Itu kalau udah parah kali nggak enak itu disgusting. Which positive adjective is used to describe very attractive person or thing? Oh, yang mana? Very attractive person, gorgeous, begitu. Okay. Which positive adjective means very clever? Wow, very clever, brilliant. Nah, kalau sini ada very, ini ada very ya. Nah, kalau di sini model yang extreme adjective, dia tuh nggak menggunakan kata tambahan lagi atau perubahan, dia langsung kata itu saja. Which negative adjective describe a bad smell? Bau yang tidak enak. Awful boleh, horrible, fabulous, gorgeous. Disgusting boleh, awful juga boleh, horrible, terrible juga boleh. So dia bentuk yang sangat ya, right? So number 3, complete the sentences using absolutely plus extreme adjective. Use each adjective once. Di sini ada beberapa pilihan seperti terrible, disgusting, delicious, brilliant, fabulous, awful, sampai gorgeous. Di sini diminta kita menggunakan absolutely plus extreme adjective. Ya, absolutely. Misalkan before extreme adjective, don't use very. Nah, ini peringatannya, jangan gunakan very. Seperti tadi, very clever, seperti gitu ya. Jadi nggak not very wonderful, menggunakan very awful untuk yang ini. Tapi misalkan kayak good, clever, nice itu oke. Karena dia bukan extreme adjective. Use absolutely or really. Nah, jadi boleh digunakan dua ini, absolutely atau really. Contoh, absolutely wonderful. Absolutely wonderful. Example, this bed is absolutely terrible. Nah, ini kasurnya absolutely terrible. Buruk sekali. Kenapa buruk? Ini sudah turun ke bawah, lihat nih. Pernya sudah keluar, ya. Oh, pernya sudah keluar. Jadi dia tidak, ini benjol-benjol, so sangat tidak nyaman ya untuk tidur. Right, so look at this picture. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus sekali. We have 6. Nanti di bawahnya ada potongan kalimat. Nanti kalian tambahkan. Remember, kalian bisa menggunakan absolutely atau really. Di sini instruksinya menggunakan absolutely, berarti ya. Absolutely. Really juga oke, no problem. So we have 1 sampai disgusting, delicious, brilliant, fabulous, awful, and gorgeous. Masukkan ke gambar-gambar di bawah ini. Right. So again, it's very important. Tahu artinya dulu, baru bisa pakai, baru bisa buat ya. Kalau misalkan artinya nggak tahu ya sangat susah untuk bisa dikerjakan. Okay. Nah, please do that again. If you need to pause, kalau perlu berhenti, silahkan berhenti. Oke, silahkan dikerjakan.
Nah, berikutnya adalah kita ada sebuah discussion, dimulai dengan sebuah tema, yaitu how to be the perfect guest. Jadi bagaimana menjadi tamu yang perfect, yang bagus. Kalian bisa baca perfect, bisa bilang perfect. So, no problem. So lead in, ini arahannya. Petunjuknya dimulai dengan ini, seperti itu. Think your friend invites you for dinner at their house at 8. Ini temanmu mengundang kamu untuk dinner, makan malam at their house, di rumahnya, at 8 pada jam 8. 8 apa nih? 8 malam lah, karena ini kan for dinner, 8 p.m. It's good. Do you arrive at 8 or before or after? Nah, nomor 1 ditanya, apakah sampainya kira-kira kalau diundang makan jam 8, sampainya jam berapa? Jam 8 sebelum atau sudah jam 8. Terlambat ini artinya terlambat. Of course before ya. Harus sampai lebih awal, menghargai undangan dari seseorang. If you arrive at 8:15, do you need to say sorry? Kalau sampainya jam 8:15, apakah perlu bilang minta maaf? Ya perlu dong, karena sudah terlambat. Nah, di budaya barat, tepat waktu itu luar biasa penting. Misalkan orang bilang jam 8, ya jam 8. Nah, datang lebih awal itu oke, dalam sebuah undangan, untuk bisa duduk dulu, ngobrol, dan sebagainya. Kalau dibilang jam 8 makan, berarti jam 8 ya makan. Jadi nyampainya jangan jam 8 bagusnya. Tapi sebelum jam 8, jam 8 kurang 15, kurang 20, dan sebagainya. And it's not polite, tidak sopan, kalau datang misalkan jam 8 lewat 15, lambat, ya, tidak bagus. Number 3, do you take present? If so, what? Bawa hadiah? Kalau bawa, apa? Nah, presents in American culture itu nggak harus. If you want to be very nice, kalau mau jadi sangat nice, it's okay to bring presents. Kalau enggak, no problem. Mereka nggak akan menjudge kita kalau kita tidak membawa present. Yang pasti, datang tepat waktu atau lebih awal, itu sangat bagus. Do you usually go home immediately after eating, or do you stay and talk? If so, for how long? Yang nomor 4, sudah makan tuh ngapain? Langsung pulang? Atau tunggu sebentar, ngobrol dulu, seperti itu. Dan berapa lama ngobrolnya? For how long? Nah, biasanya setelah dinner, kita nggak langsung pulang. Diharapkan kita ngobrol, sharing, cerita dulu sama yang punya rumah, supaya akrab dengan penghuni rumahnya. Kalau yang ngundang tuh teman, kita diharap bisa ngobrol juga dengan teman yang pasti ya, karena dia ngundang kita, dengan orang tuanya, dengan abang atau kakaknya, dan sebagainya. So, we talk, ya, ngobrol dulu baru pulang. Jangan SMP, siap makan pulang. It's not good. It's not polite. 5. Do you usually phone or email or write to say thank you? Apakah kamu biasanya menelpon, kirim email, atau write, itu menulis surat, to say thank you, untuk bilang terima kasih? Nah, again, if you want to be very nice, please do so. Ya, kamu mau dianggap nice, very nice, sangat ramah, baik, tolong lakukan. Misalkan kita phone, kita telepon, email, atau WhatsApp, seperti sekarang, to say thank you. Bilang terima kasih. Begitu ya. It's very nice to do so. Now, back to you again. Ke kalian lagi. Coba kalian perhatikan diri kalian. Misalkan kalau kalian pada posisi ini, bagaimana kalian lakukan. Nah, tadi hanya gambaran yang saya bilang. You can do that, boleh seperti saya, or you can have another opinion. Punya pendapat lain juga tidak masalah. But it's very important for you, setelah kalian memikirkan jawaban from 1 to 5, after that you have little practice, dengan latihan sedikit. Dengan diri kalian, misalkan di depan kaca, dengan teman, saudara, siapa aja boleh untuk practice. Okay? Practice yang ngomong dari yang soal di sini. Okay. After that, we are going to listen to something. Okay. 2.4. Audio 2.4. Okay. 2.4. I'm sorry I'm late. There was nowhere to park. That's okay. Don't worry. I didn't have time to do the shopping. I'm really sorry about that. Don't worry.
It doesn't matter. Alright. So, listen again if you need to listen more so that you have better understanding about their listening. Okay. Natural English, saying sorry, cara mengucapkan sorry. Sorry I'm late. Misalkan ini, kita bisa bilang I'm sorry, bisa bilang sorry saja. I'm late, there was nowhere to park. Nah, beri sedikit penjelasan. Jangan hanya bilang maaf, terlambat, tapi nggak ada penjelasan ya, tidak bagus. Not I'm sorry for be late. Jangan pakai for be late. Oke, tapi I'm sorry that I'm late. There was nowhere to park, nggak ada tempat parkir. That's okay, kan dijawab. Gitu. I didn't have time to. Saya nggak sempat to do shopping. I'm really sorry about that. Saya sangat menyesal. Nah, ini minta maafnya, ini penjelasannya kenapa. Don't worry, blah blah. Okay. So I think that's all for our video part 3. Thank you very much for your attention. Please study and practice. Okay. See you again next time. Bye bye.